Yesus Kristus Tuhan jadi moto kami. Marilah semua PW Marta Maria bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Lihatlah sekelilingmu, sawah ladang luas, padinya sudah menguning. Mari kita tuai, siapkanlah peruaimu, PW Marta Maria. Injil Kristus perisaimu, jangan pantang mundur. Marilah semua PW Marta Maria bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Selamat sore dan shalom ibu-ibu PKPR yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita memuji Tuhan dari NKB 6 baitnya yang pertama. Segenap yang ada diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermuliakan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita di dalam kita mengerti akan firman-Nya. Kita berdoa. Kepadamu ya Bapa di sorga, kami datang dengan kerendahan hati, seraya mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami, kaum perempuan Gereja Pauk Jemaat Lahiroi. Saat ini kami akan beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, sucikanlah kami dari segala dosa kami, sehingga kami layak untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin.
Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Amsal pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Amsal 12 ayatnya yang pertama, firman Tuhan. Siapa menikmati didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah duh. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita pada sore hari ini, saya memberi judul Menikmati Didikan Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih, apakah saat ini kita sedang berada di dalam penderitaan yang berat? Atau apakah saat ini kita sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasi penderitaan tersebut? Mungkin pertanyaan ini sering kita dengar dari seorang teman, di mana ia mengalami permasalahan yang berat. Dan bagaimanakah sikap kita di dalam menghadapi setiap persoalan yang berat? Apakah kita tetap bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan? Terkadang persoalan-persoalan datang dalam kehidupan kita, baik itu persoalan keluarga, persoalan dalam pekerjaan, dalam usaha, ataupun di dalam pelayanan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup yang berat, marilah kita selalu mengucap syukur kepada Allah dan kita selalu bersandar hanya kepadanya. Seringkali kita bertanya dalam diri kita, apakah didikan yang berat dapat kita lalui sehingga hidup dan kehidupan kita ke depannya boleh berjalan aman-aman saja? Jika kita sudah hidup di dalam Tuhan secara sungguh-sungguh, maka kita akan meninggalkan perbuatan lama kita. Maka kita selalu berada di dalam bimbingan Tuhan yang sifatnya menguji akan iman percaya kita. Ada banyak orang percaya yang tidak dapat bertahan di dalam menerima didikan Tuhan, sehingga mengakibatkan mereka jatuh ke dalam dosa atau bahkan memilih mundur dari iman percaya mereka. Ataukah kita memilih menyelesaikan persoalan kita dengan kekuatan kita sendiri? Dalam pembacaan kita hari ini dikatakan, siapa menikmati didikan berarti mencintai pengetahuan, tetapi siapa yang membenci teguran adalah duh. Tentunya kita bertanya dalam diri kita, bagaimanakah cara kita menikmati didikan Tuhan supaya kita tetap hidup menurut kehendak Tuhan? Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa hal sehingga kita dapat menikmati didikan Tuhan. Yang pertama, marilah kita menjadikan Allah sebagai Bapa yang mengasihi anaknya, sehingga kita yakin dan percaya ketika kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya ke dalam tangan Tuhan, maka Allah sanggup memberi jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Kedua, marilah kita memiliki iman yang teguh bahwa Allah selalu menyediakan jawaban dari setiap persoalan hidup kita. Ketiga, marilah kita menyadari bahwa ujian yang Allah berikan tidaklah melebihi dari batas kemampuan kita. Keempat, marilah kita memiliki kerendahan hati dan
tidak mudah putus asa terhadap apa yang kita hadapi. Kelima, marilah kita menghampiri tahta Allah untuk menerima kasih karunia, supaya kita selalu kuat dalam didikannya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memiliki hati yang taat dan teguh, serta rendah hati di dalam menghadapi teguran dan didikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita melalui persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena ketika kita menikmati didikan Tuhan, itu adalah pengetahuan yang membuat hidup kita, iman percaya kita semakin teguh. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, apakah kita sudah siap menerima didikan Tuhan? Kalau sampai saat ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama dalam kebaktian rutin seperti biasa kita lakukan, kesempatan bagi kita untuk kita dapat bersama-sama beribadah secara online. Marilah kita selalu mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan, sehingga persoalan hidup yang membuat iman percaya kita menjadi goyah, kita tetap kuat, tetap teguh, percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Terpujilah nama Kristus. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Marilah kita memberi dengan sukacita, karena Allah memberkati orang-orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari NKB 196 baitnya yang pertama. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak dipi dunia. Di relung hatiku, walau seret beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur. Kita berdoa. Kepadamu ya Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami selaku kaum perempuan di Gereja Pop Jemaat Laheroi. Kami sudah diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk selalu taat dan setia di dalam menerima didikan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kehidupan ini. Biarlah melalui firman-Mu, hidup keberimanan kami senantiasa Engkau tambahkan, dan kami tetap bersandar dan berharap hanya kepadamu. Bapa kami dalam surga, saat ini kami berdoa bagi gereja kami, Gereja Pop Jemaat Laheroi, di dalam menjalani
tugas pelayanan. Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Deborah Ratiku Ampulembang beserta dengan keluarga. Berikanlah kesehatan dan kekuatan sehingga di dalam menjalani tugas pelayanan ia selalu dimampukan untuk melakukannya. Juga kami mau berdoa bagi para majelis dan pengurus kategorial. Berkatilah tugas-tugas pelayanan yang saat ini mereka emban. Biarlah semuanya itu dapat mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab serta takut akan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa bagi kepengurusan kaum perempuan di Gereja Pok Lahiroi. Berkatilah program-program yang ada, dari ketua sampai para anggota, biarlah kami boleh bersatu padu di dalam melayani satu dengan yang lain. Juga Tuhan memberkati bagi anggota PKPR yang saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh. Berkatilah setiap makanan dan minuman serta obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga melalui semuanya itu mereka boleh memperoleh kesehatan yang baik dan mereka senantiasa memuji-muji dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa bagi para orang tua kami, para lansia. Berikanlah mereka kesehatan yang baik untuk selalu rindu datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Selalu memberi diri untuk mau dilayani dan melayani Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami sudah memberikan korban syukur kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami agar dapat kami pakai untuk pelayanan kasih di gereja kami, Jemaat Lahiroi. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pemerintah kami, Bapak Presiden beserta dengan para jajarannya di dalam menjalani roda pemerintahan, biarlah semuanya itu dapat mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab serta takut akan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah PKPR pada sore hari ini. Kiranya ibu-ibu tetap berada dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan selalu rindu untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.